Salam sehat untuk anak didik Bapak kelas 5A. Apa kabar? Bapak harap semuanya sehat selalu ya. Oke, kita lanjut materi pembelajaran kita, yaitu pada hari Kamis 8 Oktober 2020. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita pembelajaran kita hari ini, jangan lupa anak didik kami, Bapak sudah kirimkan absen untuk hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 di Google Classroom. Nah, untuk itu anak didik kami silakan diisi untuk absen hari ini. Setelah diisi diserahkan kepada Bapak supaya absenmu tidak kosong. Oke? Silakan diisi absennya di Google Classroom. Oke nak ya? Nah, jadi kita lanjut materi pembelajaran kita hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari Kamis 8 Oktober 2020 adalah dari tema 4, yaitu sehat itu penting. Pada subtema 1, peredaran darah sehat pada pembelajaran pertama. Nah, materi yang kita ajarkan hari ini materi yang Bapak ajarkan dari buku Bupena 5B. Nah, untuk itu sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, anak didik kami silakan dibuka buku Bupena 5B-nya, oke? Dan disiapkan alat tulisnya. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran pertama pada tema 4 ada 4. Yang pertama tujuannya itu dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia, siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua tujuannya dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Tujuan yang ketiga dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian dari ciri pantun dengan tepat. Tujuan pembelajaran keempat dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Nah, perhatikan, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada bagian dada, bagian kirimu. Nah, anak didik kalian bisa nanti dicoba di rumah ya, oke? Nah, kita masuk ke materi pembelajaran kita pada pembelajaran yang pertama, yaitu mengenai organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Nah, anak didik kalian bisa dilihat pada buku Bupena 5B. Nah, jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke sel tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang ke luar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Nah, perhatikan pada layar. Nah, jadi sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, yang pertama jantung dan pembuluh darah. Nah, perhatikan ada vena, ada aorta itu arteri terbesar, serambi kiri yaitu mengalirkan darah kaya O2 dari paru-paru ke belik kiri. Serambi kanan yaitu mengalirkan darah kaya CO2 dari seluruh tubuh ke belik kanan. Ada katup jantung. Ada bilik kiri di mana memompa darah kaya O2 ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan memompa darah kaya CO2 ke paru-paru. Nah, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Caranya dengan melakukan proses kontraksi atau menguncup dan relaksasi mengembang secara berulang-ulang. Ketika serambi jantung berelaksasi, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan. Sedangkan darah dari bilik kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju ke seluruh tubuh. Ketika mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya, darah berada dalam pembuluh darah. Nah, pembuluh darah ada 3 jenis. Yang pertama arteri, di mana arteri itu adalah pembuluh yang dialiri darah dan jantung ke seluruh tubuh dan paru-paru. Yang kedua kapiler adalah pembuluh yang dialiri darah dari sel-sel tubuh. Yang ketiga itu vena, yaitu pembuluh yang dialiri darah dari seluruh tubuh dan paru-paru menuju kembali ke jantung. Nah, perhatikan pada layar perbedaan antara arteri dan vena. Nah, yang pertama arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan pada vena
terletak dengan permukaan tubuh atau tampak kebiru-biruan. Yang kedua, arteri dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Sedangkan pada pena, dinding pembuluh tipis dan tidak elastis. Yang ketiga, pada arteri, aliran darah berasal dari jantung. Sedangkan pada pena, aliran darah menuju jantung. Denyut terasa seirama dengan denyut jantung, itulah pada arteri. Sedangkan pada pena, denyut tidak terasa. Itulah perbedaan antara arteri dan pena. Nah, berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama itu peredaran darah besar, di mana peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Perhatikan, aorta ke kapiler seluruh tubuh, dilanjutkan ke pena atas dan bawah, dilanjutkan serambi kanan, dilanjutkan ke bilik kiri, lalu bilik kiri kembali ke aorta. Yang kedua, peredaran darah kecil, di mana peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Perhatikan, pertama dari bilik kanan menuju arteri paru-paru, menuju paru-paru, menuju pena paru-paru, dari pena paru-paru kembali ke serambi kiri atau menuju serambi kiri. Itulah peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, yang kedua yaitu mengenai darah. Yang pertama tadi jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, ada sel darah merah, plasma darah, ada sel darah putih, ada keping darah. Nah, darah tersusun dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah tersusun dari air dan zat-zat yang terlarut. Sel-sel darah terdiri atas sel darah merah atau enterosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah trombosit. Nah, berikut beberapa fungsi darah, ada 4. Yang pertama yaitu mengedarkan zat makanan ke seluruh tubuh atau dilakukan oleh plasma darah. Yang kedua, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh atau dilakukan oleh sel darah merah. Yang ketiga, membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh atau dilakukan oleh sel darah putih. Yang keempat, menutup luka atau dilakukan dengan keping-keping darah. Nah, itulah materi kita yang pertama dari materi pembelajaran yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai pengertian pantun. Nah, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun juga merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia atau dari Melayu. Akan tetapi pantun memiliki ciri khas sehingga berbeda dengan bentuk puisi lainnya. Nah, mari kita baca contoh pantun berikut. Bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit, jungkat-jungkit. Mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit. Inilah contoh pantun. Nah, bermain di taman dengan akur, bersama teman naik jungkat-jungkit, itulah sampiran. Sedangkan mari kawan kita bersyukur, menjaga kesehatan sebelum sakit, itulah mengenai isi. Nah, jadi sekian materi pembelajaran kita pada pembelajaran pertama dari tema 4 subtema 1, di mana tadi materi pembelajaran kita pada pembelajaran 1 yaitu mengenai organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya dan mengenai pengertian pantun. Nah, untuk itu anak didik kami nanti tugasnya Bapak kirim di Google Classroom. Jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Google Classroom. Nah, sekian materi pembelajaran kita lanjut besok. Sampai jumpa, selamat belajar, semangat.